Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Darajati Labdat dengan NIM 242410103091. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial basis data tipe soal E. Nah, untuk soal yang pertama, Cinta mengalami beberapa gangguan dengan penglihatan. Ia mengeluh karena keadaan matanya yang gatal dan mulai buram. Keesokan harinya, pukul 2, Cinta pergi berobat ke rumah sakit. Cinta berobat dan memilih dokter Irwan dari Polimata yang memiliki jadwal yang sesuai. Setelah mendapatkan pelayanan, ia mendapatkan obat untuk setiap keluhannya seperti tablet X, antibiotik seharga 20.000 dan salep Y seharga 35.000. Sebelum pulang, Cinta hanya perlu mengambil obatnya di kasir apotek tanpa perlu mengurus biaya administrasi karena dia menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, yang pertama identifikasi entiti dan atributnya. Entiti dan atributnya yang pertama adalah entiti pasien bernama Sinta, ID pasien. Nama pasiennya adalah Sinta. Keluhannya adalah mata yang gatal dan buram. Waktu kunjungannya jam 2. Dokter, ID dokter dan nama dokternya Dokter Irwan. Spesialisasi dokter mata. Jadwalnya tidak disebutkan di dalam soalnya. Poli, ID poli dan nama nama poli. Dan dilihat di soalnya poli mata. Nah, dan jadwal polinya, tapi tidak diterangkan di dalam soalnya. Dan resep, ID resep, dan tanggal resepnya. Dan sama di soalnya, tidak dibilang untuk resep tablet X ini diminum berapa kali dalam sehari, tidak dijelaskan. Jadi obat, nah, ID obat, nama obatnya, tablet X, dan salep Y. Dan jenis obatnya tablet atau salep. Harga obatnya, harga harga untuk tablet X antibiotik seharga 20.000 dan salep Y seharga 35.000. Dan entiti selanjutnya adalah transaksi atau apotek, ID transaksi dan status pembayaran total harga. Harusnya ada total harganya di dalam soalnya total harganya adalah 55.000. Nah, yang kedua adalah relasi antar entitas beserta kardinalitas dan opsionalitas. Untuk relasinya, pasien ke resep one to many, dokter ke resep one to many, pasien ke dokter many to many, poli ke dokter many to many, resep ke obat many to many, pasien ke transaksi many to many. Karena pasien bisa mendapatkan banyak jenis obat dan dokter resep dan dokter bisa menyerahkan banyak resep kepada pasien dan pasien ke dokter many to many karena pasien dapat berobat ke banyak dokter dan dokter juga memiliki banyak pasien. Poli ke dokter dan dokter itu mempunyai banyak spesialisasi atau poli tergantung spesialisasi masing-masing. Resep ke obat. Nah, resep ke obat many to many karena obat mempunyai banyak macam dan resepnya berbeda-beda. Pasien hanya memiliki pasien memiliki banyak transaksi, misalnya obatnya, resepnya begitu. Nah, selanjutnya untuk gambar RD-nya ini, pasien ke resep one to many, resep ke resep ke obat one many to many. Nah, pasien ke dokter many to many, resep dokter ke resep one to many, poli ke dokter many to many, dan pasien ke transaksi one to many. Sama seperti tampil di atas. Nah, dan selanjutnya adalah satu NF atau first normal form. Hilangkan atribut multi value data ganda dalam satu kolom. Jadi dipisah. Yang sebelumnya jadi satu, nah dipisah. Seperti waktunya sama, tanggal 12 bulan 3 2025 jam 12. Nah dipisah menjadi dua.
Untuk nama pelanggannya juga sama, dan untuk menunya ayam mentega dan lekiti ini dipisah, jumlah ordernya juga dipisah, 3 dan 2. Total menunya untuk ayam 45.000 dan total lekitinya 16.000. Untuk nomor mejanya 2 dan 2, jadinya dipisah. Acara acara keluarga dan acara keluarga, jumlah kursinya 4 dan 4, tanggal reservasinya sama, untuk biaya reservasinya sama, status pembayarannya sama, ID kasirnya sama, cuman dipisah aja. Dan selanjutnya adalah 3 NF second normal form. Pisahkan atribut yang tidak bergantung pada seluruh primary key atau partial dependensi. Partial dependensi adalah konsep dalam teori basis data yang terjadi ketika suatu atribut non kunci bukan bagian dari primary key bergantung secara fungsional hanya pada bagian dari primary key, bukan seluruh primary key. Ini biasanya terjadi dalam tabel yang memiliki composite primary key dan dari terdiri dari beberapa atribut. Nah, jadi dipikirkan tabel pelanggan memiliki atribut ID pelanggan dan nama, ID menu, nama menu, harga. Ini belum berubah. Tabel reservasinya, tabel transaksi, ID transaksinya, ID kasir, tabel kasir. Nah, selanjutnya ke third 3NF atau third normal form. Memisahkan atribut yang bergantung transitif tidak langsung ke primary key. Nah, jadi final strukturnya yang 3NF itu adalah pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan. Dan menu memiliki atribut ID menu, nama menu, dan harga menu. Dan kasir memiliki atribut ID kasir dan nama kasir. Reservasi memiliki atribut ID reservasi, ID pelanggan, tanggal reservasi, nomor meja, jumlah kursi, acara, biaya reservasi, dan status pembayaran. Transaksi memiliki atribut ID transaksi, ID reservasi, ID kasir, waktu transaksi. Transaksi memiliki pesanan memiliki atribut ID transaksi, ID menu, jumlah order. Nah, sekian penjelasan atau penyampaian materinya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.